seberapa banyak yang nonton video ini. Ini menunjukkan seberapa banyak orang yang udah mikirin dan udah tahu sesuatu yang harus mereka lakukan. Tapi mereka terlalu takut untuk mencoba. And you guys, I know your position, I know what you feel, but the is not the time to get stuck. This is the time where you need to move on. Okay, so first of all, which or fear is as near which or faith, baik itu iman maupun ketakutan. Dua hal ini membutuhkan kita untuk mempercayai sesuatu yang enggak bisa kita lihat. Contoh, kamu beriman sama Tuhan, you never so good, tapi kamu merasakan hal itu ada dalam diri kamu. Kamu merasakan pertolongannya, dan itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Kita mau melangkah, terus kamu udah takut duluan. Itu karena apa? Karena kamu nggak bisa ngelihat juga sesuatu di depan kamu. So it's at here faith or fear. Entah kamu mau percaya atau kamu memegang dan percaya ketakutanmu, dua-duanya membutuhkan kamu untuk mempercayai sesuatu yang nggak bisa kamu lihat. Mau resign udah takut duluan, nanti kalau nggak punya duitnya kamu, ya nanti kalau aku nggak stabil kondisiku sekarang kayak gimana, ya nanti kalau misalnya nggak punya waktu bareng gimana, ya nanti kalau kamu misalnya anakku nggak keurus gimana ya, nanti kalau misalnya aku harus itu yang kamu lakuin setiap hari. Takut akhirnya karena ketakutanmu itu kamu berhenti untuk mencoba, kamu enggak mau mengambil langkah untuk impianmu karena kamu mempercayai ketakutanmu. So this is the time to believe in your faith, dan semua ini tuh butuh strategi gitu loh. Kamu kalau misalnya takut soal keuanganmu, aduh nanti kalau ke aku kerjain ini jangan-jangan aku malah jadi nggak punya duit gitu, aku nggak punya kemasukan lagi ya. Makanya sebelum mencoba itu tuh kita punya banyak banget pengetahuan gratis guys, mau di internet, di YouTube, itu semua pengetahuan gratis. Kamu bisa lihat, oh strateginya gimana ya. Kalau kamu memulai sesuatu yang berbeda, aku pernah bahas ini di series Manifesting Money. Kamu harus punya energi, set point atau saldo minimum yang bikin kamu nyaman gitu loh. Oh aku kalau udah punya jutaan, aku mau ngerjain yang lain lagi, aku nyaman karena apa, kamu udah punya save 100 juta itu, dan itulah yang coba kamu save, kamu bangun diri kamu sampai di energi set point tertentu dulu, baru kamu coba hal yang lain, or ini pembahasan yang lain kali ya. Kalau soal strategi gitu kamu bisa cek aja di series Manifesting Money. Dan hal kedua yang bikin aku sadar berpartner dengan Tuhan adalah sesuatu yang selama ini nggak pernah lakuin. Kayak aku baru nyadar kenapa ya selama ini baru takut kalau misalnya rencanaku enggak sesuai gitu, enggak sesuai sama keinginanku, enggak sesuai sama apa yang kita manifestasikan, karena aku mau berjalan sendiri gitu loh. Sedangkan Tuhan tuh selama ini mau ngajak kita partneran, tapi kita ke kanan dulu, padahal Tuhan ngarahinnya lurus aja, kita mau belok ke kiri dulu, padahal tuh kan dilurus aja, dan bikin kita makin slow down gitu, masih pikirannya ke mana-mana dulu. Yang dulu mungkin kamu bisa cek video-video aku yang dulu aku cuman ingin hidup tenang, aku ingin hidup sederhana, ya udah santai aja, biasa aja, nggak harus hingar-bingar gitu ya, ABCD ambis ini itu. Tapi ini setiap kali aku punya keinginan itu
dan selalu nge-challenge sampai aku benar-benar di titik bukan tersadaranku banget. Kesederhanaan, kerendahan hati itu tuh bukanlah sebuah destinasi gitu. Itu tuh sudah pondasi, itu sudah ada dalam diri kita, itu ada dalam kehidupan kita. Ya itulah kehidupan kita, tapi yang salah satu ketika visi kamu akan kesederhanaan itu, dan itu titik di mana Tuhan nyadarin aku banget. Visi itu adalah bermimpi besar. Sekian, terima kasih.